Kalau kalian udah coba banyak cara cari uang di internet, tapi hasilnya masih nol atau muter-muter di tempat yang sama, saya akan tunjukin satu hal yang hampir nggak pernah dibahas orang lain. Ini bukan soal malas, bukan kurang kerja keras, dan bukan soal kurang modal. Masalahnya jauh lebih sederhana dari itu, cuma karena sederhana, banyak orang yang melewatkan dan juga banyak yang nggak nyadar. Masalahnya adalah urutan yang salah. Jadi di video ini saya akan kasih roadmap 7 tahap yang urutannya itu nggak bisa kebalik, nggak boleh dibalik. Ini bukan teori, tapi urutan ini lahir dari pengalaman saya selama 15 tahun lebih membangun bisnis digital. Dan ada satu tahap di tengah roadmap ini yang sering jadi titik balik buat kebanyakan orang, tapi juga bisa jadi titik kehancuran. Saya akan tunjukin di mana itu nanti. Soal kecepatan itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, ada orang yang mungkin bisa lebih cepat, tapi juga ada yang bisa lebih lama. Ini semua tergantung dengan kondisi hidup kalian, dan juga tergantung dengan bagaimana kalian mengeksekusinya. Yang penting itu bukan seberapa cepat, tapi yang penting berurutan. Karena kalau urutannya benar, progresnya itu stabil, dan yang namanya stabil itu lebih penting daripada kecepatan. Nah, sebelum masuk roadmapnya, saya akan tunjukin dulu pola yang sering berulang. Pola umum pemula biasanya coba banyak bisnis model atau metode cari uang, ganti niche, pindah platform, kejar yang paling rame, dan ingin cepat monetisasi. Itu wajar karena kita semua butuh uang dan internet penuh dengan tawaran yang terlihat menjanjikan. Dan itu yang bikin orang suka loncat-loncat. Kalau udah loncat-loncat, biasanya jadi malah sulit maju. Jadi mari kita bongkar urutannya mulai dari tahap pertama. Fungsi tahap pertama ini sederhana, menghentikan eksplorasi liar. Banyak orang yang merasa sedang cari passion, padahal yang sebenarnya terjadi mereka itu sedang menghindari keputusan. Dan kesalahan paling mendasar yang suka terjadi itu karena memilih bisnis model atau metode mencari uang sebelum punya skill. Mending jadi YouTuber duitnya lebih gede, ada juga yang bilang mending jadi TikTok affiliate, atau juga mendingan trading. Nah kalau mulai dari situ, urutannya udah salah. Harusnya kita tuh mulai dari skill. Karena menghasilkan uang itu adalah pertukaran nilai, dan nilai itu nggak datang dari platform atau dari metode. Nilai datang dari kemampuan dalam menyelesaikan masalah orang lain. Tanpa skill, maka tidak ada leverage. Dan tanpa leverage, kalian hanya akan pindah-pindah tempat tanpa pernah punya daya tawar. Sekarang pertanyaannya, skill apa yang masuk akal? Ini 3 kriterianya, jadi ini nggak harus selalu skill akademis ya, nggak harus dari sekolah. Tapi apapun yang bermanfaat, ada marketnya, dan bisa ditunjukkan melalui output. Pilih yang realistis dengan kondisi hidup kalian sekarang, yang bisa kalian komit dalam jangka panjang. Nah di tahap ini, belajar dasar problem solving dan sedikit observasi market itu bisa membantu. Gak harus langsung belajar marketing, itu bisa nanti. Cukup belajar gimana mengidentifikasi masalah-masalah nyata dan mencoba menjawabnya lewat skill yang kalian pilih. Nah setelah pilih skill, mungkin kalian belajar dulu. Setelah itu pilih satu platform distribusi. Bukan 2 atau 3 sekaligus, tapi 1 dulu aja. Fokusnya mencapai stabilitas, bukan viralitas. Jadi outputnya itu mulai dengan konten, bukan langsung ke produk atau jasa. Karena konten itu multifungsi. Bikin konten itu bisa membantu melatih skill kita juga, sekalian membangun jalur distribusi, dan juga bisa memvalidasi arah kalian. Tahap 1 itu bukan tentang hasil, tahap 1 itu tentang keputusan. Tahap ini mungkin terasa familiar buat kalian juga mungkin pernah coba tapi gagal. Itu karena tahap kedua tidak terlalu diseriusi oleh pemula, terus tahap ketiga dan keempat, itu sering dilewati padahal penting banget. Nah kebanyakan ingin langsung masuk ke tahap 5. Kebanyakan pemula biasanya tanya kayak gini, format apa yang gampang viral, atau topik apa yang lagi rame? Itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar cuma satu, siapa yang ingin kalian bantu? Nah ini contohnya, dan ini bukan semua orang, bukan siapapun yang mau nonton, karena konten yang bicara ke semua orang itu nggak akan ngena ke siapapun. Dan kalian itu nggak perlu jadi ahli dulu, cukup 1-2 langkah lebih maju dari audiens kalian. Panduan lebih detail tentang menentukan target audience bisa kalian baca di blog LMC. Linknya nanti saya pasang di deskripsi. Setelah siapa jelas, baru desain output utamanya. Kalau untuk output berbentuk konten, rumusnya bisa format ditambah tema. Satu platform itu bisa punya banyak format dan medium. Contohnya di Instagram aja ada banyak medium, ada Reels, ada Story, terus ada image, ada carousel, ada live juga. Nah, jangan coba semuanya. Platform apapun yang kalian pilih, tentukan satu format awal dulu. Misalnya Reels dengan gaya komentari, atau video durasi panjang YouTube dengan pembahasan lewat cerita. Terus tentukan satu tema utama yang sederhana dulu, sesuai dengan audiens yang ingin kalian bantu. Contohnya seperti terlihat di sini. Dan nanti ide-idenya harus sesuai dengan tema tersebut. Bikin minimal 10 konten, jangan ubah format, jangan ubah tema dulu, supaya nanti kalian bisa ngambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan emosi.
Jadi sekarang lebih jelas siapa yang ingin kalian bantu, apa yang bisa kalian berikan kepada mereka, dan bagaimana cara menyampaikannya. Tujuannya itu bukan mencari output terbaik yang bisa viral atau yang lagi viral, tapi output realistis yang sesuai dengan energi dan waktu kalian. Nah, untuk produksi, pecah jadi bagian-bagian kecil atau langkah-langkah kecil, terus selesaikan satu bagian demi satu bagian. Jadwalnya kalian atur-atur aja sesuai waktu dan kemampuan kalian saat ini. Kalau baru sanggup produksi 1 atau 2 konten seminggu, itu nggak masalah, dan ini bukan soal malas, tapi soal penyesuaian. Dan jangan melihat hasil akhir, kalau misalkan konten kalian masih jelek itu wajar, justru karena masih belajar ya kontennya masih biasa aja. Karena tujuan di sini itu untuk melatih otot eksekusi. Seiring waktu, otot tersebut akan bertambah kuat dan bertambah cepat. Tahap 2 bukan soal mencari kepastian, melainkan membangun kebiasaan menyelesaikan. Tahap ini kedengarannya sepele, tapi banyak orang yang sebetulnya menyerah di tahap ini. Yang pertama karena mindsetnya udah langsung pingin dapat hasil. Nah, pertanyaan yang muncul setelah tahap ini, kenapa ada konten yang rame dan kenapa ada konten yang sepi? Nah, mari kita jawab di tahap selanjutnya. Di tahap ini kita mulai masuk ke memahami market, bukan dengan menebak-nebak, tapi kita bisa mulai dulu dengan riset outlier. Kalian cari akun kecil atau menengah yang target audiensnya mirip, bisa yang mirip banget atau setidaknya masih berkaitan. Dan perhatikan satu hal. Konten mana yang view-nya 2-5 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata mereka. Nah, itulah yang disebut outlier. Kalau memang ada, itu adalah sinyal. Tapi ini bukan untuk ditiru mentah-mentah, ini untuk kita pelajari pola-polanya. Dan soal emotional trigger ini penting, karena menyentuh sisi psikologis audiens. Bukan berarti harus jadi psikolog, tapi kita harus belajar perilaku mereka. Dan juga komponen-komponen atau hal-hal kecil yang mereka sukai. Di waktu yang sama, mulai belajar baca juga audiens kalian sendiri. Siapa yang benar-benar engage, komentarnya seperti apa, topik dan angle mana yang memicu respon lebih bagus. Lihat polanya, bukan angkanya doang. Di tahap ini, belajar membaca data sederhana itu mulai relevan, bukan cuma terfokus pada vanity metrics seperti jumlah followers, tapi sinyal-sinyal yang menunjukkan apakah orang itu peduli atau enggak. Jadi belajar juga baca analytics atau insights yang dikasih platform. Platform memberikan hal tersebut itu untuk ngebantu kita sebagai kreator, itu bukan untuk didiemin. Nah, hal lain yang bisa membantu di tahap ini adalah dasar copywriting, terutama soal hook, framing masalah, dan emotional trigger. Kalian nggak perlu jadi copywriter, tapi supaya paham bagaimana menarik perhatian orang. Tahap ketiga bukan mengejar angka, tapi tentang belajar membaca sinyal. Pertanyaannya sekarang, kalian itu mau dikenal sebagai siapa? Tentunya bukan sebagai kreator umum yang bahasnya macam-macam, tapi sebagai seseorang yang punya sudut pandang spesifik tentang masalah spesifik. Ini yang disebut positioning, persempit problem dominan, kurangin topik yang terlalu melebar, dan perjelas sudut pandang. Jadi suarakan apa yang kalian yakini dan apa yang kalian tolak. Dan di tahap ini ada satu konsep yang perlu kalian pahami, yaitu funnel. Untuk tahap 4, fokus utama kalian cukup 2 aja, tofu dan mofu dulu. Nah, soal bufu ini memang bagian dari funnel, tapi waktunya belum sekarang. Kalian belum punya strategi monetisasi, belum punya email list. Kalau dipaksain sekarang, hasilnya nggak akan optimal. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang tofu, mofu, dan bufu ini bisa kalian baca di blog Last Minute Creator. Ini nanti linknya akan saya pasang di deskripsi. Fokus dulu buat konten tofu untuk menarik audiens baru, dan juga mofu untuk membuat mereka terus kembali melihat akun kalian. Jadi audiens kalian itu bisa benar-benar terbangun. Cuma ada satu masalah di tahap ini, audiens yang udah kalian bangun capek-capek itu bukan sepenuhnya milik kalian. Nah, pertanyaan di tahap ini adalah apa yang harus diubah dan apa yang harus dipertahankan. Dan untuk itu kalian harus fokus pada iterasi. Pakai prinsip sederhana aja, hentikan yang jelas tidak bekerja, optimasi yang kurang bagus tapi masih punya potensi, dan gandakan yang sudah terbukti. Iterasi itu bukan soal pivot besar, bukan langsung ganti niche atau ganti bidang dan mulai dari nol lagi, tapi perbaiki di jalur yang sama. Nah, problemnya itu suka ada pada komponen-komponen kecil, cuma kita suka terlewatkan. Contohnya ganti angle aja kadang bisa membantu. Kalian bikin konten angle-nya lebih sering banyak how to, tapi ternyata audiensnya itu lebih suka konten breakdown atau analisis. Nah, di tahap ini kalian juga bisa buka ruang untuk eksperimen sekitar 20-30%, bukan pindah niche, tapi menggali preferensi audiens lebih dalam. Coba tambahin subtema yang relevan. Kalau misalkan tema utama adalah latihan otot untuk orang sibuk, subtemanya bisa tentang nutrisi atau tentang tutorial masak sehat yang cepat. Jadi bukan langsung pindah bidang atau pindah niche. Kemajuan itu datang dari perubahan kecil yang konsisten, bukan dari perubahan besar yang dilakukan secara emosional. Dengan iterasi yang benar, keadaan kalian itu bisa lebih membaik, dan monetisasi ringan bisa jadi lebih masuk akal di tahap ini.
Bentuknya bisa affiliate marketing, freelance berbasis skill kalau ini memang tujuan kalian, atau program monetisasi dari platform kayak AdSense di YouTube. Terus kalau ada tawaran sponsorship yang memang relevan dengan audiens, produknya memang bagus, bisa diterima juga. Di sini konten BoFu bisa mulai kalian bikin kalau kalian melakukan affiliate marketing, atau kalian juga jual jasa sebagai freelancer, ya kalian bisa bikin review atau bikin konten komparasi. Jadi konten BoFu itu tetap memberikan nilai, bukan cuma promo ya. Tetap konten biasa, cuma lebih spesifik dan ada soft sellingnya. Konten Tofu dan Mofu-nya jangan dilupakan, karena tujuan di tahap ini tuh bukan dapat income besar, tapi menguji kepercayaan. Dan kalau kepercayaan udah ada, problem audiens semakin jelas, kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kalau udah masuk ke tahap ini, audiens kalian itu udah terbangun, tapi itu audiens yang ada di platform medsos atau di YouTube. Nah itu tuh bukan audiens milik kalian. Audiens di platform medsos itu adalah audiens sewaan. Kalian nggak punya kontrol penuh atas bagaimana dan kapan mereka melihat konten kalian. Jadi yang kalian butuhkan sebelum masuk ke produk adalah own audience. Audience yang bisa kalian hubungi secara langsung kapanpun kalian perlu dan tanpa bergantung pada algoritma medsos. Ini kenapa saya sendiri juga bikin email newsletter Last Minute Creator, yang mungkin kalian juga udah join. Nah, tapi kalian nggak harus langsung bikin email list yang kompleks dulu. Kalau untuk pemula yang lebih masuk akal itu adalah bikin grup atau komunitas privat. Ini bisa di Telegram, atau di WhatsApp, atau mungkin di Discord. Isunya nggak harus langsung ribuan orang sekaligus ya, bisa dapat 50-100 juga udah lumayan pada awalnya. Walaupun sedikit, kalau mereka aktif, itu lebih bagus daripada 10.000 follower pasif. Cara mindahin audiens ke sana juga sederhana, di konten Mofu tambahkan CTA untuk undang mereka. Dan saat bikin konten Mofu nggak harus selalu jualan, tapi juga bisa mengundang lewat CTA. Nah, kalian tawarin satu yang relevan, akses ke diskusi lebih dalam, update eksklusif, atau konten tambahan yang nggak ada di medsos kalian. Kebanyakan konten dan diskusi di grup itu bagusnya adalah Mofu yang lebih mendalam, lebih eksklusif, dan sesekali diselingi Bofu supaya kalian juga bisa dapat pemasukan. Nah, kalau untuk Tofu, itu tetap di medsos. Nah, nanti kalau kalian udah lebih advance, kalian bisa mulai mempertimbangkan untuk membangun email list. Begitu udah ada jalur langsung ke audiens yang percaya, langkah selanjutnya itu jadi masuk akal. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan tadi, baru kita bisa bicara tentang produk. Tapi bukan langsung bikin kursus besar atau launching bombastis, melainkan produk digital kecil yang problemnya spesifik, skopnya sempit, dan lahir dari data yang kalian kumpulin sendiri. Proses peluncurannya disebut seed launch, dan ini langkah-langkahnya. Kalian bisa screenshot kalau perlu. Tujuannya bukan langsung dapat omset besar, tapi untuk menjawab satu pertanyaan, apakah solusi ini benar-benar dihargai? Jadi bentuk produknya juga kecil dulu, yang versi minimal dulu biar produksinya hemat waktu. Produk yang bagus itu jarang lahir sempurna, biasanya melalui beberapa putaran kecil atau iterasi kecil. Pembahasan soal bikin digital produk pertama bisa kalian baca juga di blog LMC. Jadi aset digital itu adalah sistem yang stabil, skill yang nyata, audiens yang percaya, jalur distribusi yang bisa kalian kontrol, dan produk yang tervalidasi. Saya nggak bilang ini mudah dan saya nggak bilang ini cepat, tapi saya bilang ini bisa dilakukan kalau kalian tidak membalik urutannya. Kalau hari ini masih bingung untuk mulai dari mana, jangan cari cara baru, tapi mulai dari tahap 1. Terus lakukan tahap demi tahap secara berurutan. Dan 7 tahap di sini juga sebetulnya bukan garis finish ya, bukan berarti berakhir, karena masih ada tahap-tahap selanjutnya. Begitu fondasi ini berdiri, distribusi bisa diperluas, funnel bisa dimatangkan, ekosistem produk bisa dibangun. Dan bukan hanya bisnis yang naik level, cara berpikir kalian bisa naik level, cara kalian mengambil keputusan juga bisa naik level. Tentunya masih banyak hal-hal lain yang harus dipelajari secara mendalam. Nah, untuk itu kalian bisa join newsletter Last Minute Creator secara gratis. Tiap Sabtu pagi saya akan kirim ilmu-ilmu yang gak dijelasin di sini langsung ke email kalian. Linknya ada di deskripsi.